Yang masih menjadi pembahasan juga terkait konten kreator dan aktivis pengkritik yang mendapatkan teror. Kita akan update informasi ini, di mana diinformasikan sejumlah kreator konten dan aktivis mempublis kisah mereka setelah mendapat teror yang disertai ancaman bernada pembungkaman pada waktu yang hampir bersamaan. Organisasi sipil menyebut fenomena ini menggambarkan tren anti kritik semakin meluas dan berbahaya bagi demokrasi. Satu kreator konten yang bernama Doni atau yang kerap disapa DJ Doni ini memutuskan untuk akhirnya melapor ke polisi setelah rumahnya dilempar bom molotov oleh dua orang tidak dikenal. Doni berharap pelaku teror ini bisa terungkap agar pikiran publik yang menyimak kasusnya ini tidak liar kemana-mana. Organisasi sipil SafeNet sendiri melihat sebuah pola dalam aksi teror terhadap sejumlah orang kali ini, yakni mereka diserang setelah banyak atau aktif menyuarakan soal penanganan bencana yang terjadi di Sumatera. SafeNet sendiri melaporkan peningkatan 2 kali lipat pelanggaran kebebasan berekspresi dan keamanan digital dalam 1 tahun terakhir, di mana sebagian besar targetnya adalah aktivis. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI mengecam upaya-upaya pengancaman dan teror yang terjadi pada kreator konten dan aktivis, menyebut teror ini sebagai cara-cara biadab yang mempermalukan demokrasi. Senada dengan masyarakat sipil sendiri, Tribuners, pemerintah melalui Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia juga menyatakan dengan tegas menolak dan mengecam segala bentuk intimidasi, ancaman, atau teror terhadap warga negara, termasuk terhadap konten kreator, aktivis, maupun siapapun yang menyampaikan kritik. Pemerintah juga mendorong proses hukum jika terdapat dugaan tindak pidana. Sepanjang 2025 ini, sejumlah kelompok dan juga individu mendapat teror setelah mengkritik penguasa di tahun lalu, dan salah satunya yang mendapat banyak sorotan yakni kasus teror kepala babi terhadap kantor redaksi. Amnesty International Indonesia mengatakan jika aparat membiarkan teror ini tanpa pengusutan tuntas, negara secara tidak langsung merestui budaya anti kritik. Sementara itu, 6 kreator konten dan aktivis mengungkap teror yang mereka dapatkan dalam beberapa waktu belakangan ini. Mereka adalah diantaranya Iqbal Damanik, kemudian Ramon Doni Adam atau DJ Doni, kemudian Shirley Anavita, ada pula Ciki Fauzi, Firdian Aurelio, dan Pitangs_Opposipit. Dan beberapa di antara mereka ini mengaku mengalami peretasan, mendapat kiriman pesan bernada ancaman, mengalami pembunuhan karakter, sampai mendapat paket berupa bangkai ayam. Sementara itu, J.K. Fauzi sempat mengatakan dalam kesempatannya seorang aktivis kerap mengunggah konten di media sosial ini mengaku diserang oleh beberapa akun Instagram. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK sendiri berkoordinasi dengan Amnesty International menyikapi aksi teror yang menimpa sejumlah aktivis dan influencer di Jakarta dan sekitarnya, mulai dari kiriman bangkai ayam sampai pelemparan bom molotov. Wakil Ketua LPSK Sri Supariyati menegaskan lembaganya siap memberikan perlindungan darurat jika korban membutuhkan penanganan segera. Sri Supariyati menjelaskan LPSK ini memiliki fasilitas perlindungan darurat yang bisa diterapkan bila ada ancaman nyata terhadap keselamatan seseorang. Dan menurut Sri, koordinasi dengan Amnesty International, organisasi hak asasi manusia global ini diperlukan untuk mengidentifikasi korban secara utuh. Sejumlah aktivis dan kreator konten yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya ini sudah melaporkan pengalaman teror dalam beberapa hari terakhir ini, Tribuners. Di antaranya adalah Iqbal Damanik dari Greenpeace Indonesia dikirimi bangkai ayam dengan pesan intimidasi. DJ Doni atau Ramon Doni Adam, rumahnya dikirimi paket berisi bangkai ayam dengan surat bernada ancaman pembunuhan, lalu dilempari bom molotov oleh orang tak dikenal. Dan aksi ini dilakukan secara berturut-turut dalam kurang lebih 2 hari, Tribuners. Shirley Anavita, kendaraannya dicoret-coret dan menerima telur busuk dengan pesan ancaman. Sementara itu, Yama Carlos juga ia diteror pesan fiktif COD atau cash on delivery setelah mengunggah konten kritis terhadap pemerintah. Firdian Aurelio juga menyampaikan ia diteror, kaca mobil dirusak dan rumahnya didatangi oleh orang tidak dikenal. Amnesty International sendiri menilai teror terhadap aktivis dan influencer merupakan ancaman serius terhadap kebebasan berpendapat.
LPSK juga menegaskan langkah preventif harus segera dilakukan agar korban tidak jatuh lebih banyak lagi. Teror yang dialami oleh Raymond Doni Adam atau DJ Doni dituding rekayasa oleh Ketua Ormas Termo, Firdaus Oiwobo, di mana menurut Firdaus sendiri, teror ini merupakan skenario yang diciptakan sendiri oleh Doni. Doni dituding hanya ingin menarik perhatian publik atau playing victim semata dengan memviralkan teror yang ia alami. Alih-alih bersimpati atas aksi teror bom Molotov tersebut, Firdaus Oiwobo justru melontarkan kritikan pedas. Hal ini disampaikan Firdaus lewat unggahan video yang akhirnya viral di Instagram Tribuners pada Rabu kemarin 31 Desember 2025, di mana Firdaus secara terang-terangan menyerang kepribadian Doni. Firdaus menilai sang DJ ini terlalu cepat mengarahkan telunjuk ke arah pemerintah atas musibah yang dialaminya. Ia bahkan curiga ada motif politik terselubung di balik laporan teror tersebut. DJ Doni, baru ngerasain lo ya diancam ya. Baru ngerasain diancam aja udah keluar-keluar sono sini nyalahin pemerintah. Mulut lo fitnah mulu isinya. Lo jangan playing victim deh, bisa jadi itu rekayasa lo. Emang gua nggak tahu cara-cara dulu orang. Ntar bisa nuduh satu orang pemerintah misalnya, wih gara-gara ulah si ini nih. Padahal itu rekayasa lo, gua tahu politik lo, gua udah tahu, moyang lo juga gua udah tahu. Ya otak lo tuh nggak usah sok-sok mendiskreditkan orang lain ya. Padahal lo tuh bobrok, DJ Doni ya. Lo percuma, jangan sok-sok jago deh di negara ini. Percuma, lo tuh cuma ampas tahu. Di negara ini lu tuh cuma ampas tahu, DJ Doni nggak ada apa-apanya. Lu baru dimainkan begitu aja, belum bangkit tikus lo. Belum bangkit tikus, biasanya bangkit tikus tuh Don. Ya, biasanya bangkit tikus tuh. Dan lebih parah lagi biasanya ini tuh zat kimia tuh masuk ke rumah lo. Kadang-kadang muka lo disiram pakai zat kimia. Kayaknya ya jangan songong mulut. Ya, lu boleh ngekritik tapi jangan menghina orang. Ini nih akibatnya ya DJ Doni. Lu rasain tuh ya. Buat yang ngirim bangkai ayam ke rumah gua, lo itu pengecut dan tolol ya. Cara main lo itu masih amatir ya. Harusnya lo belajar dulu sama senior lo. Senior lo itu lebih elegan ya. Bikin malu presiden aja lo. Ini buat teman-teman, lo gak usah takut kalau bersuara ya. Bahkan presiden kita pun mengizinkan untuk dikritisi selama apa yang kita sampaikan itu benar ya. Ini baru setahun berkuasa, gaya lo udah kayak iblis, mau ancam bunuh orang. Emang lo siapa? Lo bisa-bisanya negara mengancam rakyatnya. Biar benar. DJ Doni, baru ngerasain lo ya diancam ya. Baru ngerasain diancam aja udah keluar-keluar sono sini nyalahin pemerintah. Mulut lo fitnah mulu isinya. Lo jangan playing victim deh, bisa jadi itu rekayasa lo. Emang gua nggak tahu cara-cara dulu orang. Ntar bisa nuduh satu orang pemerintah misalnya, wih gara-gara ulah si ini nih. Padahal itu rekayasa lo, gue tahu politik lo, gue udah tahu, moyang lo juga gue udah tahu. Ya otak lo tuh nggak usah sok-sok mendiskreditkan orang lain ya. Padahal lo tuh bobrok, DJ Doni ya. Lo percuma, jangan sok-sok jago deh di negara ini. Percuma, lo tuh cuma ampas tahu. Di negara ini lo tuh cuma ampas tahu, DJ Doni nggak ada apa-apanya. Lu baru dimainkan begitu aja, belum bangkit tikus lo. Belum bangkit tikus, biasanya bangkit tikus tuh Don. Ya, biasanya bangkit tikus tuh. Dan lebih parah lagi biasanya ini tuh zat kimia tuh masuk ke rumah lo. Kadang-kadang muka lo disiram pakai zat kimia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.